Halo semuanya, nah kali ini kita akan bahas tentang gimana sih cara pakai breakout room-nya Zoom. Oke, saya Oscar Kanalim, saya dosen di Universitas Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di University of Newcastle, Australia. Nah, pertama-tama, apa sih breakout room itu? Nah, breakout room ini sebenarnya adalah ruangan-ruangan kecil yang bisa dipakai untuk diskusi terpisah dari ruangan meeting utama. Jadi mirip ketika kita konferensi atau acara gathering yang fisik ya. Jadi kan biasanya kita punya main hall gitu ya, ruangan utama, semua peserta ngumpul di situ. Terus setelah itu juga kita punya ruangan-ruangan kecil untuk sesi-sesi terpisah dan paralel. Jadi contoh kalau di konferensi biasanya untuk presentasi paper gitu ya. Nah kalau gathering mungkin untuk diskusi kelompok. Nah itu difasilitasi dengan yang namanya breakout room. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Jadi anggap di sini saya punya 4 akun ya. Yang pertama sebagai host itu di sebelah kanan atas yang kameranya dibuka. Lalu yang 3 sisanya adalah peserta biasa. Jadi ada manusia lain 2, dan manusia lain 3. Gimana cara bikin breakout room-nya? Oke, pertama, kita klik breakout room yang ada di bawah, tombol breakout room-nya. Jadi kita lihat menu di bawah, ada gambar 4 kotak. Nah, itu adalah breakout room. Kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan berapa jumlah ruangan yang kita perlukan. Setelah itu kita masukkan juga gimana cara alokasi pesertanya. Apakah otomatis, manual, atau biarkan peserta memilih. Setelah itu kita create. Nah, contoh ini kita coba 3 ruangan dan kita coba alokasinya otomatis. Tadi ada 3 peserta ya, 3 peserta ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Satu ruangan akan dialokasi dengan 1 peserta. Jadi dia akan berusaha supaya alokasinya rata. Nah, misalkan pesertanya ada 5, sedangkan ruangannya cuma 3, dia akan usahakan supaya nanti ada 2 ruangan isinya 2 orang, lalu ada 1 ruangan isinya 1 orang. Nah, kita juga bisa ganti nama ruangannya. Ya, caranya gimana? Mouse-nya kita arahin ke nama ruangan tersebut, nanti akan muncul 2 tombol, yaitu rename dan delete. Kita klik rename-nya. Nah, setelah itu kita ganti. Misalkan yang ini kita ganti jadi untuk komisi A. Jadi ini contohnya untuk diskusi bidang komisi A, misalkan. Kalau mungkin konferensi, kita bisa bilang ini untuk presentasi topik A, gitu ya. Kita juga bisa delete, ya. Jadi sama caranya, mouse-nya kita arahin ke judul ruangannya. Setelah itu kita delete. Kalau kita klik OK, maka datanya akan beneran terhapus. Nah, itu tadi cara persiapan ruangan secara otomatis ya. Jadi kita alokasi pesertanya otomatis. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau alokasi pesertanya manual, atau mungkin kita pengen supaya pesertanya bisa pilih sendiri. Nah, pertama-tama kita bisa menekan tombol yang namanya recreate. Nah, ketika recreate, itu kayak di-refresh ulang. Jadi kayak bilang, oh, plan yang kita buat sekarang itu batal, kita pengen buat ulang semua dari nol. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilannya seperti tampilan awal ya. Kita bisa pilih berapa jumlah breakout room-nya, dan kita juga bisa pilih mode alokasi pesertanya seperti apa. Nah, kali ini kita coba manual. Setelah itu kita recreate. Nah, kalau alokasi manual, artinya ruangannya pertamanya kosong semua. Nah, setelah itu kita sebagai host dan co-host itu harus isi secara manual. Caranya gimana? Kita klik tombol assign di sebelah kanan ruangan. Ketika klik akan muncul list seperti ini yang di atas, ya. Nah, list ini kumpulan peserta yang bisa dimasukin ke ruangan tersebut. Tinggal di checklist siapa saja. Nanti setelah itu akan otomatis masuk. Nah, contoh kalau di sini ya, ruangan 1 saya isi manusia lain, sedangkan ruangan 2 saya isi manusia lain 2 dan manusia lain 3. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa setting tambahan. Jadi kalau misalkan kita pengen lebih advance,
kita bisa klik option di bawah kiri dari pop-up tersebut. Nah, ada beberapa pilihan. Misalnya pertama, apakah kita mengizinkan partisipan untuk memilih ruangan? Kedua, apakah kita mengizinkan partisipan untuk kembali ke ruangan utama kapanpun? Jadi mereka nggak harus sampai sesi room-nya selesai. Terus misalkan yang ketiga, apakah kita pengen automatically move all assigned participant? Jadi kita langsung masukin semua pesertanya ke breakout room ketika breakout room-nya dibuka. Nah, jadi ini konsepnya gini, kalau misalnya kita centang, artinya nanti ketika kita buka breakout room-nya, semua peserta bakal masuk ke ruangan yang sudah dialokasikan. Kalau tidak kita centang, artinya sifatnya dalam bentuk invitasi atau undangan. Jadi kayak cuman bilang, kamu diundang ke breakout room A. Apakah kamu mau masuk sekarang atau nanti? Gitu ya. Jadi ini terserah mau dicentang atau tidak, sesuai kebutuhan. Berikutnya juga kita bisa pilih apakah breakout room-nya mau di-close otomatis atau tidak. Kalau mau di-close otomatis, kita bisa tentukan setelah berapa menit. Jadi kan kadang kalau misalnya kita ada acara, mungkin konferensi atau gathering, kita pengen nggak ngaret, kita pengen acaranya tepat waktu. Jadi kita bisa limit di sini, nanti otomatis setelah 30 menit, misalkan di sini, semua peserta akan kembali ke ruangan utama. Nah, kita juga bisa pilih apakah mau ada countdown atau tidak. Jadi, countdown ini gunanya apa? Jadi, ketika ruangannya ditutup, akan dikasih notifikasi. Kayak dibilang, kamu hanya punya sekitar 60 detik sebelum kalian semua dipindahkan ke ruangan utama. Ini bisa disetting, jadi misalkan waktunya mau diperpanjang atau mau diperpendek, silakan. Gunanya buat apa? Ya kadang-kadang kan kalau kita lagi diskusi gitu kan nggak enak kalau tiba-tiba terpotong terus pindah ke ruangan utama. Jadi gunanya ini untuk menutup diskusi. Jadi begitu keluar notifikasi, biasanya peserta akan sadar terus akan bilang, oke, waktu kita tinggal dikit, yuk kita udahan. Gitu, kita tutup poin-poin apa saja yang perlu kita bahas dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai buka breakout room-nya. Jadi tadi itu semua itu masih tahap persiapan ruangan. Ruangannya belum beneran dipakai, baru siapin doang. Terus kita siapin siapa yang masuk ke ruangan mana dan seterusnya. Itu baru persiapan. Setelah itu baru kita bisa buka ruangannya dengan cara klik Open All Rooms. Begitu diklik, akan muncul notifikasi di sebelah kanan atas. Jadi kayak bilang bahwa ya semua partisipan diundang masuk ke ruangan breakout room. Gimana tampilan di sisi partisipannya? Nah, akan seperti ini. Jadi ini kalau dalam bentuk undangan. Jadi kalau dalam bentuk undangan, dia akan tulis host-nya mengundang kamu pindah ke breakout room, ruangan 1. Ya. Tapi kalau tadi kita pilih untuk automatically move all participants to the breakout room, maka mereka akan otomatis masuk ke room-roomnya masing-masing. Nggak akan ada sistem undangan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pilih mode yang tadi ketiga, kita izinkan partisipan memilih, maka yang muncul di sini adalah list breakout room-nya. Jadi mereka bisa pilih breakout room mana yang mau masuk. Nah, ketika mereka masuk breakout room, mereka bisa melakukan apapun, ya sama seperti yang mereka bisa lakukan juga di ruangan utama. Nah, yang terpenting adalah ketika mereka mau leave, ketika mereka klik leave, itu ada 2 tombol, leave meeting dan leave breakout room. Ini hati-hati, biasanya orang pertama kali pakai breakout room, mereka kepencetnya leave meeting. Leave meeting itu artinya keluar dari meetingnya, beneran keluar. Sedangkan kadang-kadang yang diperlukan adalah leave breakout room. Jadi cuman keluar dari breakout room, kembali ke ruangan utama. Nah, kadang-kadang mungkin sebagai host atau co-host, kita perlu kirim message ke semua. Nah, kita bisa broadcast. Caranya gimana? Kita buka pop-up breakout room-nya, lalu di bagian bawah itu ada broadcast message to all. Kita tuliskan pesannya, misalkan nih, kita bilang, tolong nanti partisipan kalau sudah beres, kliknya adalah leave breakout room, jangan leave meeting, misalkan. Kita tulis di sini, lalu kita klik broadcast.
Nah, kadang juga kita sebagai host atau co-host perlu memindahkan peserta. Jadi kadang ada peserta yang tidak bisa memindahkan sendiri, entah karena kendala teknis atau bagaimana. Caranya gimana? Caranya kita klik pesertanya, lalu kita klik Move to. Setelah itu pilih ruangannya mau kemana, apakah mau ke room yang lain, atau mau ke ruangan utama, atau main session. Nah, ini contoh kalau sudah berhasil terpindah. Tadi saya pindahkan ke room 1. Oke, ada beberapa tips ya. Pertama, pastikan semua breakout room memiliki minimal satu host atau co-host. Karena yang punya kemampuan untuk mindahin orang di breakout room itu hanya host atau co-host. Jadi minimal tiap breakout room harus punya satu. Dan ini juga berlaku untuk ruangan utama. Jadi ruangan utama harus punya minimal satu host atau co-host. Nah, kalau ini gunanya apa di ruangan utama? Ini untuk in case ada kendala teknis, orang yang kendala teknis terus kelempar ke ruangan utama, atau mungkin ada orang yang terlambat datang, gitu kan. Nah, biasanya nanti akan ditangani oleh orang yang ada di ruangan utama. Terus alokasi peserta otomatis itu kelebihannya apa? Kelebihannya tentu saja hemat waktu. Jadi host ataupun co-host nggak perlu setting gitu kan, nggak perlu assign ini masuk ke ruangan mana dan sebagainya. Terus peserta juga nggak perlu milih ruangan gitu kan. Otomatis berarti itu hemat waktu. Tapi kelemahannya apa? Kalau misalkan kita pengen bikin diskusi kelompok, ya tentu saja kelemahannya mungkin kelompok yang terbentuk bisa jadi tidak nyambung. Nah, makanya muncullah pilihan kedua dan ketiga kan. Alokasi peserta manual atau biarkan peserta memilih. Alokasi peserta manual berarti yang ribet adalah di host dan co-hostnya. Karena mereka harus menentukan siapa masuk ke ruangan pertama, siapa masuk ke ruangan kedua, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau pengen hemat waktu, caranya adalah satu ruangan itu tanggung jawab satu host atau co-host. Jadi misalkan saya tanggung jawab untuk room A. Saya bertanggung jawab untuk assign peserta ke room A. Terus nanti teman saya bertanggung jawab untuk assign peserta ke room B, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan mode ketiga, biarkan peserta memilih, ini paling makan waktu. Karena satu, peserta perlu cari tombolnya gitu kan, tombol mana, terus ruangannya yang mana, dan sebagainya. Terus kadang mungkin ada beberapa peserta juga yang tipikalnya galau. Jadi dia mikir apakah saya mau ke room 1 atau ke room 2 dan seterusnya. Jadi saran saya kalau misalkan acaranya tidak pengen ngaret, sebaiknya jangan biarkan peserta memilih. Jadi entah kita alokasi otomatis atau kita alokasi manual untuk mentok. Oke, seperti itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.